Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para pengunjung sidang. Perkenalkan, saya Nabila Devania selaku panitra pada sidang kali ini, dan perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Grafinas sebagai hakim ketua. Yang kedua ada Fabian Monica dan Zilva Aurelia sebagai majelis hakim 1 dan 2. Yang ketiga ada Sabina Auleistia, Selma Claudia, dan Adel Gunawan sebagai kuasa hukum penggugat. Yang keempat ada Faris Al-Fadil, Tirza Aulia, dan Muhammad Reni Satya sebagai kuasa hukum tergugat. Selanjutnya ada Agus Kardini sebagai penggugat. Ada Julesta Lesmana sebagai saksi ahli. Ada Eli Suryana dan Zilva Aurelia sebagai saksi. Ada Eli Suryana dan Najra Zalfa sebagai saksi dari tergugat. Kemudian ada Wahyu Jessica sebagai saksi dari penggugat, dan ada Ali Farid Ersyad sebagai petugas pengadilan beserta juru sumpah. Baik, pada kali ini kami akan praktek sidang simulasi kami. Maka dari itu izinkan saya untuk membaca kasus posisinya terlebih dahulu. Agus Kardini adalah sebagai pegawai tetap di Universitas Bangka Belitung pada tahun 2012, dan Agus Kardini ini bekerja di Universitas Bangka Belitung itu kurang lebih sudah 13 tahun. Selama 13 tahun itu, Agus Kardini ini sering di-rolling atau dipindah tugaskan di beberapa fakultas yang ada di Universitas Bangka Belitung. Yang terakhir itu, Agus Kardini ini ditugaskan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada saat Agus Kardini bertugas di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, ia jarang masuk kerja, sehingga dia mendapat teguran lisan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Setelah dekan memberi teguran lisan, Agus Kardini tidak ada menganggap sedikitpun teguran lisan dari dekan yang diberikan. Selanjutnya Agus Kardini ini tidak memasuki kerja lagi pada periode Desember 2021 hingga Maret tahun 2022, sehingga dekan Fakultas Hukum ini memberi surat teguran pertama ke saudara Agus Kardini. Setelah dekan memberikan surat teguran pertama, tetapi Agus Kardini ini tidak menghimbaukan, tidak mendengarkan, malah tetap tidak masuk kerja lagi, sehingga dekan Fakultas Hukum mengambil tindakan untuk memberi surat teguran yang kedua kepada saudara Agus Kardini. Dan pada akhirnya, Rektor Universitas Bangka Belitung pun memberi surat pemberhentian tidak dengan hormat kepada Agus Kardini karena kesalahannya atau karena kesalahannya yang dibuat. Terus Agus Kardini pun merasa bahwa keputusan rektor itu bersifat semena-mena atau ya bersifat sewenang-wenangnya tanpa Agus ini merasakan bahwa dia itu tidak dilindungi oleh peraturan kedinasan. Maka dari itu Agus pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang. Secara interaktif dan puitis, apakah saudara Agus dan dan dari pihak Rektor Universitas Bangka Belitung dapatkah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum? Maka dari itu kami mengucapkan selamat menyaksikan.
Selamat pagi para pengunjung sidang. Saya selaku petugas pengadilan akan membacakan tata tertib persidangan. Harap diperhatikan. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir harus berdiri dan menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Di dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau mengganggu tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkannya di tempat yang khusus disediakan untuk itu. 8. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat menggeledah badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib di persidangan, dan setelah hakim ketua memberi perintah masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut bersifat suatu tindak pidana, tidak akan mengurangi kemungkinan akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sekian, terima kasih. Dikarenakan sidang dibatasi oleh waktu, maka akan sering terdengar kata sekian-sekian terlebih dalam berkas atau dianggap telah dibacakan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH dengan nomor perkara 9-G/2025-Petun.PGP antara Agus Kardini, STMSC selaku penggugat dan Rektor Universitas Bangka Belitung sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Gimana? Hakim Anggota 1 Hakim Anggota 2, apakah siap? Siap yang mulia. Penggugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Penggugat, bagaimana apakah sudah siap? Siap yang mulia. Penggugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Bagaimana? Penggugat, Anda hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum Anda? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia, yaitu Selma Claudia SHMH, Sabina Aulia Istiasa SHMH, dan Ara Gunawan SHMH. Bagaimana dengan tergugat? Jadi kami mewakili tergugat melalui surat kuasa hukum yang mulia. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 9-G/2025 dari PTUN.PGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat antara penggugat Agus Kardini, SEMSC, dan tergugat Rektor Universitas Bangka Belitung, Rabu 26 Maret 2025. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka
untuk agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Siap Yang Mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat sebelumnya? Dari kami sudah menerimanya pada tanggal 25 Maret kemarin. Yang Mulia. Silakan kepada pihak penggugat untuk bacakan surat pokok-pokoknya saja dalam surat gugatannya. Baik Yang Mulia, izin berdiri. Surat gugatan Pangkal Pinang 26 Januari 2025 nomor 9 dari G/2025 /PT-UN-PGT perihal gugatan PT DH pada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang di tempat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Sabina Aulia Istiaza SHMH, Adil Gunawan SHMH, dan Selma Claudia SHMH, para advokat atau pengacara di kantor hukum Sebi Group & Partnership berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 31 Juli 2025 bertindak untuk dan atas nama Saudara Agus Kardili SCMSC. Selanjutnya dalam perkara aku ini disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan kepada gugatan PTDH di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang terhadap Profesor Dr. Ibrahim MSI, Rektor Universitas Bangka Belitung, berkedudukan di kampus terpadu Universitas Bangka Belitung. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MND Setia SHSSM dan kawan-kawan. Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan ini adalah yang pertama, keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor sekian-sekian terlampir dalam berkas tentang pemberhentian tidak dalam hormat Saudara Agus Kardili SCMSC sebagai pegawai tetap Universitas Bangka Belitung. Selanjutnya telah dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan kami adalah yang pertama, berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas mempunyai bahan yang baik, bahwa penggugat merupakan pegawai tetap di Universitas Bangka Belitung yang mempunyai masa kerja lebih dari 12 tahun. Kemudian berdasarkan keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor sekian-sekian, penggugat ditempatkan sebagai pengadministrasi umum dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Bahwa pelaksanaan keputusan tersebut tidak dilakukan secara cermat oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Hal mana penggugat ditempatkan sebagai pengelola keuangan, perencanaan, dan penganggaran yang tidak telah diisi oleh pegawai lain, sehingga berdampak terhadap objek sengketa yang menjadi cacat substansi. Bahwa selama dalam pendapatan kerja penggugat di bagian pengelola keuangan, sebagaimana yang ditempatkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, telah timbul hal pertentangan antara penggugat dengan pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang hal adanya pertentangan tersebut juga diketahui oleh rekan pegawai lainnya, yaitu wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan tergugat. Bahwa atas hal adanya pertentangan atau kesalahan yang dimaksud pada poin di atas, kemudian penggugat telah mengirim surat berupa surat permohonan pengembalian tugas kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung nomor sekian-sekian buat dalam berkas, dan selanjutnya jangan telah dibacakan. Bahwa terhadap surat perihal permohonan pengembalian tugas kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tanggal sekian-sekian telah ditanggapi dengan surat yang isinya sebatas hal yang menyangkut progres kinerja dan kinerja pegawai, yaitu berupa surat perihal penyampaian progres kerajaan dan kinerja pegawai nomor sekian-sekian dalam berkas, dan selanjutnya juga telah dibacakan. Bahwa penggugat keberatan terhadap alasan diberikan surat tentang hal adanya pelanggaran seperti tersebut karena penggugat tidak akan hal tersebut tidak benar, karena faktanya penggugat sampai tanggal 24 Juli 2025 masih hadir bekerja dan mengisi absensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat edaran nomor sekian-sekian tentang peningkatan penggunaan prestasi grade day bagi pegawai di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Maka dalam hal ini tergugat tidak cermat dalam memberi tindakan terkait hal pelanggaran disiplin kerja dalam surat-surat tersebut di atas. Bahwa terhadap adanya pertentangan antara penggugat dan pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung oleh tergugat tidak pernah secara patut dan sah dilakukan penyelesaian melalui perundingan secara musyawarah mufakat yang diwajibkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 74 Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor 3 tahun 2021 tentang manajemen pegawai Universitas Bangka Belitung. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut kepegawaian, hal mana mengingat masa kerja penggugat yang sudah lebih dari 12 tahun sebagai pegawai tetap Universitas Bangka Belitung, maka berdasarkan pasal 121 Undang-Undang PT-UN, penggugat mohon agar putusan akwa ini mewajibkan penggugat untuk merehabilitasi penggugat dengan mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan penggugat sebagai pegawai tetap Universitas Bangka Belitung. Bahwa selain itu, alasan dan posisi penggugat juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berikut yang selanjutnya telah dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Bahwa selain itu, tergugat juga tidak menerapkan asas semua pemerintahan yang baik, khususnya asas kepatuhan hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas ketidakberpihakan yang selanjutnya telah dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Baik itu, berdasarkan seluruh rakyat, dasar hukum dan alasan penggugat tersebut, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor 853/50/KP/7/2025 tertanggal 20 Juli 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Saudara Agus Kardili SMSC sebagai pegawai tetap Universitas Bangka Belitung. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor sekian-sekian dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat dengan memberikan harkat, martabat, dan tujuan penggugat sebagai pegawai tetap Universitas Bangka Belitung. Dan 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara itu dalam sengketa ini, atau apabila majelis hakim yang terhormat di pengadilan tata usaha negara yang berpendapat lain, mohon agar majelis hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo ex bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat saya Sabina oleh STZ SMH, Ada Gunawan SMH, dan Salman Kode SMH. Terima kasih yang mulia. Bagaimana pihak tergugat, apakah mengerti mengenai gugatan yang telah disampaikan dari pihak tergugat? Dan kami mengerti yang mulia. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat atas gugatan yang telah disampaikan dari pihak tergugat. Bagaimana? Apakah dari pihak tergugat akan mengajukan jawaban? Dan kami akan mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat, namun kami butuh waktu untuk persiapannya yang mulia. Majelis memberikan waktu selama 7 hari bagi pihak tergugat untuk mempersiapkan jawabannya. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Untuk 7 hari dari sekarang bertepatan pada hari Rabu, tanggal 2 April 2025 yang mulia. Baik, apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Bagaimana pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah dapat disepakati tanggal persidangan kita selanjutnya yaitu Rabu 2 April 2025? Bisa yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada Rabu 2 April 2025 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 9/G/2025/PTUN-IPGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat antara penggugat Agus Kartini SEMSC dan tergugat Rektor Universitas Bangka Belitung. Rabu 2 April 2025, dengan ini sidang dinyatakan dibuka. Sesuai dengan pernyataan pada sidang sebelumnya, bahwa hari ini sidang kita diagendakan untuk pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Jadi kami sudah siap yang mulia. Silakan kepada pihak tergugat untuk bacakan pokok-pokoknya saja. Baik yang mulia, sebelumnya izinkan rekan saya untuk menyerahkan salinannya ke majelis hakim. Silakan. Izin berdiri. Kepada yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara pengadilan negeri tata usaha negara Pangkal Pinang Jalan Pasar Baru 3354 dengan hormat kami yang bertantangan di bawah ini mengatakan Satya SAS yang mengumumkan bahwa dia sah menunda dari MH. Para advokat dan konsultan hukum yang berkata di platform dan pada sip baik secara bersama-sama maupun sendiri dalam hal ini telah memiliki kuasa hukumnya di atas berdasarkan surat kuasa hukum khusus telah dalam berkas perkara untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan hormat bahwa dengan tegas menolak dalil yang diajukan oleh penggugat dengan dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Untuk dan sama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, gugatan penggugat unsur riba atau kabur jelas bahwa objek sengketa yang diberikan merupakan wilayah internal Universitas Bangka Belitung dan bukan wilayah hukum ketenaga kerjaan, maka gugatan yang kabur atau jelas. Eksepsi printer yang mana karena alasan sekian yang telah dibacakan oleh karena dalam panggil penggugat secara asal dan tidak bertikat baik untuk mengakhiri proses pembinaan dan dilakukan pembinaan dari kerja hingga tercipta objek sengketa aku, maka gugatan yang disampaikan oleh penggugat tidak berdasarkan fakta hukum yang ada dalam pokok perkara bahwa terhadap dalil fakta hukum tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut bahwa penggugat adalah pegawai tenaga pendidikan non ASN di Universitas Bangka Belitung sejak 8 Juli 2012 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa tenaga pendidikan di UIP kecuali disebutkan secara langsung sebagai pejabat yang menduduki jabatan ditempatkan sebagai staf pelaksana, sebagaimana penempatan penggugat bahwa penempatan penggugat sebagai tenaga administrasian pegawai di Fakultas Hukum pada dasarnya yang batas seseorang pimpinan unit kerja dapat memberikan penugasan dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penggugat mengajukan permohonan pengembalian tugas kepada dekan tanggal 2 September 2024 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa berdasarkan surat-surat tersebut rektor UIP telah menjawab kepada dekan Fakultas Hukum melalui surat nomor sekian tanggal 15 Oktober 2024 yang pada intinya bahwa usulan pengembalian tugas tidak dapat diminta dan agar pimpinan negerinya dapat melakukan tindakan yang seperlunya dan selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa mengingat penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai pegawai, maka penggugat tidak melakukan hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 24 peraturan rektor dengan hanya melakukan presesi kehadiran di waktu kedatangan dan kepulangan di lingkungan kerja, namun tidak pernah berkantor dan bekerja melaksanakan tugas lebih kurang 4 bulan. Bahwa
alasan penggugat tetap melakukan presensi sesuai surat edaran nomor sekian-sekian sehingga ternyata pada basis data persidangan online di tingkat universitas untuk melakukan dianggap bekerja menunjukkan inkonsistensi status kepegawaian penggugat karena presensi sesungguhnya adalah hanya bersyarat bekerja dan selanjutnya dianggap dibacakan bahwa pemenuhan kewajiban dalam bekerja oleh pegawai merupakan wujud profesionalisme dalam bekerja sebagaimana alasan filosofis yang termaksud dalam konsideran menimbang huruf A Pakem Rektor dan selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa penggugat dikenai sanksi disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PDH bukan lantaran perselisihan atau perintangan bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin telah dilakukan secara bertingkat dengan durasi yang cukup panjang bahwa pemberian hukuman disiplin telah mengacu pada pasal 66 Peraturan Rektor Manajemen Kepegawaian dengan atau tidak jauh dari pembentukan disiplin di tingkat fakultas dan selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa penggugat ditempatkan di unit kerja fakultas hukum dan telah secara nyata tidak masuk dan bekerja di unit kerjanya selama lebih kurang 4 bulan sementara penggugat telah diberikan teguran secara berjenjang dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Pemberitaan penggugat dalam pertimbangan kami telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut. Asas kepastian hukum yang pertama, penempatan penggugat sebagai pengadministrasi dan kepegawaian di fakultas hukum tidak membatasi seorang pimpinan yang kerja untuk melakukan penugasan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf C Peraturan Rektor. Sejak mengajukan permohonan pemberian tugas tanggal 6 September 2024, penggugat mulai tidak bekerja dan melaksanakan tugas dan atasan langsung telah berulang kali menghubungi melalui WhatsApp dan telepon untuk konfirmasi dan poin-poin selanjutnya dianggap telah dibacakan. Asas kecermatan, atasan langsung dan pimpinan yang kerja telah dengan cermat memastikan bahwa penggugat tidak pernah berkantor dan bekerja melaksanakan tugas di kerjanya fakultas hukum lebih terhitung 6 September 2024 sampai dengan diterbitkannya surat PDH pada tanggal 20 Januari 2025 bahwa penggugat telah melakukan presensi sesuai surat edaran nomor sekian-sekian sehingga tercatat pada basis data presensi online di tingkat universitas dan menjadi alasan penggugat untuk tetap dianggap bekerja menunjukkan ketidakcermatan penggugat dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Asal tidak menyalahgunakan kewenangan, proses penjatuhan hukuman disiplin telah dilakukan secara bertingkat dengan durasi yang patut. Hal ini menunjukkan keinginan pimpinan unit kerja untuk melakukan evaluasi dan pembinaan pegawai dengan tidak bertindak sewenang-wenangnya, tidak ingin menyalahgunakan kewenangan serta telah berupaya memberikan perlakuan yang layak dan dengan hukum. Asas tidak berpihakan bahwa sikap dan tindakan tidak setujuan atau disharmoni dengan pimpinan fakultas dengan sikap dan tindakan tidak masuk berkantor dan bekerja melaksanakan tugas adalah dua substansi yang berbeda. Pada dasarnya, pimpinan fakultas telah menunjukkan itikat baik untuk memberikan kesempatan melalui tahapan penjagaan sanksi disiplin dengan durasi waktu yang patut dan selanjutnya dilakukan. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang telah sampaikan baik dalam eksepsi dan jawaban mohon majelis hakim pengadilan tata usaha negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan primer dalam eksepsi yang pertama menerima eksepsi tergugat seluruhnya, yang kedua menolak atau tidak menyatakan tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya, yang ketiga menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur dari jelas, yang keempat membebankan biaya perkara kepada penggugat. Dalam pokok perkara yang pertama menolak gugatan penggugat seluruhnya, yang kedua menyatakan keputusan Rektor UPP nomor 83/50 tentang tanggal 24 Januari 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat saudara Agus Kardini SMSC sebagai pegawai tetap UB sah menurut hukum. Yang ketiga membebankan biaya perkara kepada penggugat. Subsidiar apabila majelis hakim PTW Pangkal Pinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat, Emre Santiasa Asal Sumum Fadil Fadil Fahad Munir Dawiyah. Sekian, terima kasih. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah mengerti mengenai jawaban yang telah disampaikan dari pihak penggugat? Dari pihak kami mengerti yang mulia. Agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana? Apakah penggugat akan mengajukan repliknya? Kami akan mengajukan replik yang mulia. Kami akan membuka waktu untuk mengajukannya. Majelis memberikan waktu selama 5 hari bagi pihak penggugat untuk mempersiapkan repliknya. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, Panitera, 5 hari dari sekarang hari dan tanggal berapa? 5 hari dari sekarang bertepatan pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Ada yang mulia. Setelah saya periksa, ternyata ada jadwal persidangan pada hari tersebut. Baik, bagaimana jika hari Rabu tanggal 9 April 2025, apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Bagaimana penggugat dan tergugat? Apakah dapat disepakati tanggal persidangan pada Rabu 9 April 2025? Bisa yang mulia. Sidang akan kita lanjutkan pada Rabu 9 April 2025 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup.
Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 9-G-2025-PTUN-PGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat antara penggugat Agus Kartini SEMSC dan penggugat Rektor Universitas Bangka Belitung. Rabu 9 April 2025, dengan ini sidang dibuka. Sesuai dengan pernyataan pada sidang sebelumnya bahwa hari ini diagendakan untuk pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah. Silakan bacakan pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya izinkan kami untuk menyerahkan saja majelis hakim terlebih dahulu. Replik dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 9/2025/PTUN-PGP di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang antara Agus Kartini SEMSC selaku penggugat melawan Profesor Dr. Ibrahim MSI Rektor Universitas Bangka Belitung selaku penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 9/G/2025/PTUN-PGP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang di tempat. Dengan hormat bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. Dalam eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan gugatan harus memuat identitas tergugat dan atau kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Kemudian identitas tergugat bukan nama jabatan, bukan nama pribadi yang menduduki jabatan dan tempat kedudukannya, serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan, maka disimpulkan gugatan sangat jelas dan layak. Kemudian dalam kelayakan alasan eksepsi tergugat tersebut tidak sepatutnya dinyatakan oleh tergugat dalam perkara ini. Oleh karena status tergugat adalah pegawai negeri sipil, dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap hak pegawai bawahannya untuk mendapatkan perlakuan yang layak dan perlindungan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 huruf G Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor 3 tahun 2021 tentang manajemen pegawai Universitas Bangka Belitung. Dalam pokok perkara bahwa terhadap dalil-dalil fakta hukum, penggugat menyampaikan jawaban atas eksepsi sebagai berikut. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Bahwa dengan tidak dimatanya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan pengakuan tergugat, sehingga dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna. Maka berdasarkan dalil yang telah dipaparkan di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikianlah tanggapan penggugat atau replik atas surat terpisah dan jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan yang diberikan diucapkan terima kasih. Hormat kuasa penggugat Arul Gunawan SHMH, Selma Claudia SHMH, dan Sabina Olestiaza SHMH. Terima kasih. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah telah mengerti dengan replik yang telah disampaikan dari pihak penggugat? Terima kami telah mengerti. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah akan mengajukan duplik? Dari pihak kami akan mengajukan duplik yang mulia, tapi kami minta waktunya untuk mempersiapkannya. Majelis memberikan waktu selama 7 hari bagi pihak tergugat untuk mempersiapkan dupliknya. Apakah dapat dimengerti? Nanti yang mulia. Baik, panitia 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? 7 hari dari sekarang bertepatan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Bagaimana penggugat dan tergugat? Apakah dapat disepakati tanggal persidangan pada hari Rabu 16 April 2025? Bisa yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada Rabu 16 April 2025 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup.
Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 9-G-2025-PTUN-PGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat antara penggugat Agus Kardini SEMSC dan tergugat Rektor Universitas Bangka Belitung. Rabu 16 April 2025, dengan ini sidang dibuka. Seperti pernyataan pada sidang sebelumnya, hari ini diagendakan untuk pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk membagikan salinannya kepada majelis hakim terlebih dahulu. Silakan. Izin berdiri. Duplik dalam perkara tata usaha negara perkara nomor 9-G-2025-PTUN-PGP antara Agus Kardini SEMSC selaku penggugat melawan Rektor Universitas Bangka Belitung selaku tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang beralamatkan di Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kepulauan Bangka Belitung. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Rende Satya SH SOSMHum, Faris Alfadil SHMHum, dan Firza Aulia SHMH. Berdasarkan surat kuasa yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2025, bertindak sebagai kuasa hukum tergugat atas nama serta mewakili Rektor Universitas Bangka Belitung yang beralamatkan di Desa Balunijo, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Perkenalkan bersama ini kami mengajukan duplik respon terhadap praktik yang telah diajukan oleh saudara Agus Kardini SEMSC atas Rektor Universitas Bangka Belitung yang diwakilkan oleh para advokatnya. Maka kami dari Pradi Law Firm bersama dengan rekan-rekan saya sehubung dengan replik penggugat, dengan ini tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil apa yang ada pada jawaban terkecuali dalil apa yang telah diakui secara tegas. Dan dalam pokok perkara bahwa tergugat tetap pada dalil fakta hukum, tergugat menyampaikan jawaban atas replik yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Yang kedua, bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil atas replik penggugat kecuali dengan hal secara tegas dan nyata diakui kebenarannya. Yang ketiga, bahwa dalil yang dibuat oleh penggugat dalam surat gugatan atau eksepsinya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang keempat dan terakhir, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku. Demikianlah jawaban kami atau duplik atas surat tangkisan dan jawaban dari penggugat yang akan kami sampaikan pada persidangan kali ini. Atas kesempatan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Apabila Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara atau berpendapat lain, kami mohon pengadilan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat Muhammad Rende Satya SHMHum, Faris Alfadil SHMHum, dan saya Firza Aulia SHMH. Terima kasih yang mulia. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah sudah mengerti dengan duplik yang telah disampaikan dari pihak tergugat? Dari pihak kami mengerti. Agenda sidang kita selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari para pihak. Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Belum Yang Mulia, kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Dari pihak kami juga belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkan. Majelis memberikan waktu selama 7 hari bagi pihak penggugat dan pihak tergugat untuk mempersiapkan alat buktinya. Apakah dapat dimengerti? Baik Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? 7 hari dari sekarang bertepatan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Sidang akan kita lanjutkan pada Rabu 23 April 2025. Dengan ini sidang tutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 9-G-2025-PTUN-PGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat antara penggugat Agus Kardini SEMSC dan tergugat Rektor Universitas Bangka Belitung. Rabu 23 April 2025. Dengan ini sidang dibuka. Sesuai dengan pernyataan sidang sebelumnya, hari ini diagendakan untuk pemeriksaan alat bukti dari para pihak. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah yang mulia.
izin menyampaikan bahwa kami telah menyiapkan alat bukti dengan sangat teliti yang sesuai dengan peristiwa dan kronologi yang terjadi, Yang Mulia. Mengajukan alat bukti apa saja dari pihak penggugat? Kami mengajukan 23 alat bukti yang berupa surat-surat dan 2 orang saksi yang sudah kami daftarkan ke panitera, Yang Mulia. Izin Yang Mulia, kami menekankan bahwa kami ingin memeriksa dokumen-dokumennya secara menyeluruh terlebih dahulu, Yang Mulia. Karena kami khawatir bahwa bukti-bukti yang diajukan ini tidak relevan dan Kuasa hukum tergugat, saya belum memberikan kesempatan Anda untuk berbicara. Semua pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam persidangan ini. Catatan keberatan saudara nanti akan kami periksa setelah pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat telah selesai. Silakan. Baik, kami ingatkan kembali sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang PTUN, alat bukti yang diajukan harus berkaitan langsung dengan objek sengketa. Jadi silakan kepada pihak penggugat untuk menjelaskan secara singkat relevansi masing-masing bukti yang diajukan. Baik, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan alat bukti yang berupa surat yang akan menyatakan bahwa pemberhentian klien kami tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, dan saksi yang kami hadirkan akan menerangkan kronologi serta dampak dari keputusan tersebut, Yang Mulia. Silakan hadirkan bukti-bukti surat ke meja majelis. Panitra, mohon bantuannya dari kuasa hukum tergugat. Silakan maju untuk memeriksa alat bukti dari pihak penggugat. Yang Mulia, kami juga sudah menyediakan bukti P10 yang secara jelas menunjukkan bahwa pemberhentian klien kami tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Pada peraturan pasal 67 ayat 1 peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung, tim penegakan disiplin seharusnya dibentuk oleh dekan, bukan dibentuk oleh dekan, tapi oleh Rektor Universitas Bangka Belitung, Yang Mulia. Yang Mulia, pernyataan saudara penggugat ini mengandung pernyataan yang sepihak dan prematur. Kami mohon agar kuasa hukum penggugat itu tidak membuat pernyataan yang tendensius. Cukup, saudara-saudara, silakan fokus pada pemeriksaan dokumen. Jangan mengeluarkan pernyataan yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan. Silakan kembali ke tempat setelah pemeriksaan selesai. Silakan kembali ke tempat. Baik, dikarenakan pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat telah diperiksa, selanjutnya bagaimana pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah, Yang Mulia. Mengajukan alat bukti apa saja dari pihak tergugat? Dari kami mengajukan 34 alat bukti serta kami juga mengadakan 1 orang saksi bernama Dr. Wahyu Jessica SMH yang sedang kami daftarkan ke panitera, Yang Mulia. Silakan hadirkan alat bukti berupa surat ke meja majelis. Panitera mohon bantuannya dari pihak penggugat, silakan maju. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, kami melihat bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat seperti dokumen kehadiran ini. Ini merupakan dokumen yang dibuat setelah proses pemberhentian, Yang Mulia. Kami mohon agar majelis hakim untuk mempertimbangkan hal ini karena ini dapat mempengaruhi bobot pembuktian kami, Yang Mulia. Dasarkan dari mana? Semua bukti yang kami ajukan ini tidak ada yang akan berubah dari awal kronologi kejadian. Jangan-jangan saudara ini mau mendiskreditkan bukti kami sampaikan, Yang Mulia. Yang Mulia, Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat jangan membuat klaim dan bantahan yang belum dibuktikan. Semua dokumen dan alat bukti yang ada di hadapan kita akan diperiksa dengan seksama oleh majelis hakim. Silakan kembali ke tempat setelah pemeriksaan selesai. Yang Mulia, Silakan kembali ke tempat. Dikarenakan pemeriksaan alat bukti dari para pihak telah dilaksanakan, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi ahli. Bagaimana pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksi ahlinya? Mohon maaf, Yang Mulia, belum siap. Mengajukan berapa orang saksi ahli?
Dari kami hanya mengajukan satu orang saksi ahli yang mulia. Baik, majelis memberikan waktu selama 7 hari bagi pihak tergugat untuk mempersiapkan saksi ahlinya. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, Panitra, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? 7 hari dari sekarang bertepatan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Bagaimana pihak penggugat dan pihak tergugat? Apakah dapat disepakati tanggal persidangan pada Rabu 30 April 2025? Bisa yang mulia. Sidang akan kita lanjutkan pada Rabu 30 April 2025 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 9-G-2025 PT PGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat antara penggugat Agus Kardini SEMSC dan tergugat Rektor Universitas Bangka Belitung. Rabu 30 April 2025. Dengan ini sidang dibuka. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan saksi ahlinya? Dari kami sudah siap yang mulia. Kami menghadirkan saksi ahli yang cocok lah di bidang hukum tenaga kerja dan administrasi negara yang mulia. Pernyataan pada sidang sebelumnya bahwa mengajukan satu orang saksi. Apakah benar saksi ahli? Benar yang mulia. Kami mengajukan saksi ahli bernama Julista Adi Alismana SIMH yang sudah kami daftarkan ke Panitra yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi tersebut di dalam ruang persidangan. Baik, tugas tolong hadirkan saksi ahli ke ruang persidangan. Baik. Silakan dulu. Silakan ibu. Ya. Untuk pemeriksaan saksi ahli, saya silakan kepada Hakim Anggota 1 mohon bantuannya. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Selamat pagi, Ibu Julesta Adi Lesmana. Selamat pagi. Baik, apakah Ibu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya akan mulia. Baik, saudari apakah dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya Baik, sebelum diminta keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? bersedia. Baik, saya ingatkan bahwa di sini saya hanya membantu melafalkan saja. Namun yang bersumpah tetaplah Anda dapat dimengerti. Seperti yang juru sumpah ditempatkan untuk mengangkatkan diri. Saksi, silakan berdiri. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah menjadi saksi dalam persidangan ini menjadi saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, saudari saksi, dimohon untuk menyerahkan kartu identitas Anda terlebih dahulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudari saksi, mohon sebutkan nama dan gelar Anda. Nama saya Julista Adi Lesmana. Saya adalah seorang praktisi hukum dalam spesialisasi hukum ketenagakerjaan dan administrasi negara. Saya juga memiliki gelar sarjana hukum dan magister hukum. Baik, saudari saksi, apakah Anda mengenal tergugat dan penggugat dalam perkara ini? Saya mengenal tergugat, yaitu Rektor Universitas Bangka Belitung, dan saya tidak mengenal tergugat secara pribadi. Jadi, saudari saksi, apakah Anda ini memiliki hubungan darah dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, saudari saksi, mohon jelaskan latar belakang pendidikan dan pengalaman Anda yang sesuai dengan perkara ini. Saya memiliki gelar sarjana hukum dan magister hukum dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam menangani kasus kepegawaian di institusi pendidikan tinggi. Serta saya juga aktif dalam melakukan penelitian kebijakan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mulia. Terima kasih. Saudara saksi, menurut Anda apakah ada pada prosedur ini apakah ada kecacatan lah dalam ruang lingkup Universitas Bangka Belitung sendiri? Berdasarkan analisis dan dokumen yang saya pelajari, saya tidak menemukan adanya pelanggaran atau cacat prosedur.
karena segala hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang dimana diatur dalam peraturan rektor Universitas Bangka Belitung pasal 67 ayat 1 terkait kewenangan rektor dalam hal penegakan disiplin pegawai. Baik, bagaimana dengan saudara kuasa hukum penggugat? Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui terkait adanya pelanggaran prosedur dalam pemberhentian saudara penggugat? Saya tidak menemukan bukti adanya pelanggaran prosedur dalam kasus ini. Segala hal telah sesuai dengan ketentuan serta pemberian kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan klarifikasi sudah dilakukan sebelum keputusan diambil. Namun, bukankah Anda juga harus mempertimbangkan bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut? Misalnya, seperti kondisi kesehatan penggugat yang sering tidak diperhatikan. Tentu saja. Namun, segala keputusan harus didasarkan pada prosedur yang ada. Dan apabila tidak ada ketidakhadiran yang sah, maka itu harus dipertimbangkan kembali. Namun dalam kasus ini tidak ditemukan adanya dokumen ketidakhadiran yang sah. Izin yang mulia. Di sini saya ingin menekankan bahwa saksi yang kami hadirkan ini memiliki pengalaman yang luas dan kredibilitasnya tidak perlu diragukan lagi yang mulia. Seharusnya saudara penggugat ini tahu bahwa pertanyaan ini tidak boleh didasarkan hanya sebatas spekulasi saja, begitu kan? Kuasa hukum tergugat, interupsi Anda kami tolak. Saya ingatkan untuk tetap fokus pada fakta persidangan yang ada. Saudara kuasa hukum penggugat, silahkan lanjutkan. Baik yang mulia. Saudari saksi, Anda kan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dalam proses pemberhentian saudara penggugat. Namun bagaimana Anda bisa yakin bahwa semua dokumen yang diajukan oleh pihak tergugat, dokumen yang Anda periksa itu tidak dimanipulasi? Saya tidak menolak kemungkinan manipulasi. Namun kita berbicara berdasarkan fakta dan prosedur yang ada. Apabila terdapat manipulasi, maka itu harus dibuktikan di pengadilan. Jadi Anda berarti mengatakan bahwa Anda tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya penyalahgunaan dalam proses ini? Saya tidak menyatakan demikian. Namun sebagai saksi ahli, saya harus berpegang pada bukti yang ada serta prosedur yang telah ditetapkan. Izin yang mulia. Di sini kami tidak ingin saksi ini disudutkan dengan pertanyaan yang bersifat spekulatif. Ini adalah proses hukum yang harus dihormati yang mulia. Saya hanya ingin memastikan bahwa semua aspek diperiksa secara cermat yang mulia. Jika ada ketidakbenaran, maka kami berhak untuk mengetahuinya. Cukup, saudara kuasa hukum tergugat dan penggugat, saya ingatkan untuk tetap kondusif selama persidangan. Jangan mengeluarkan pernyataan yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, kuasa hukum tergugat, silahkan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, dalam perkara ini penggugat mendalilkan adanya cacat prosedur pada pembentukan tim penegakan disiplin. Bukankah pada pasal 70 peraturan rektor UBB memberikan kewenangan kepada pimpinan kerja untuk melakukan penindakan awal terhadap pelanggaran disiplin? Dan bukankah telah ada surat rektor yang secara eksplisit mendelegasikan kewenangannya kepada pimpinan fakultas untuk membentuk tim penegakan disiplin? Boleh jelaskan? Betul, dalam hukum administrasi negara dikenal dengan adagium lex specialis derogat legi generalis, yang dimana peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Dalam konteks ini, pasal 70 menekankan dalam peraturan rektor Universitas Bangka Belitung menekankan bahwa kewenangan diberikan kepada pimpinan unit kerja. Dan surat rektor Universitas Bangka Belitung nomor 3056 tertanggal 15 Oktober 2024 menegaskan bahwa pelimpahan wewenang itu diberikan kepada dekan untuk membentuk tim disiplin pegawai. Maka dari itu, hal ini sejalan dengan asas delegatus non potest delegare, yang dimana berarti delegasi kewenangan yang sah tetap memberikan legitimasi pada pejabat penerima legitimasi ataupun pejabat penerima delegasi tersebut. Oke. Jadi kalau berdasarkan dokumen dan fakta persidangan, apakah tindakan tergugat ini sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan hukum ketenaga kerja itu sendiri? Boleh jelaskan? Tindakan tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum, hak perlindungan pegawai, serta proporsionalitas. Dan proses pemeriksaan dalam pemberhentian ini telah melalui proses-proses yang banyak, yakni seperti pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pemberian klarifikasi tersebut dengan asas-asas peraturan internal dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan asas Hetvermoden van Rijsselheim, yang dimana setiap keputusan tata usaha negara harus dianggap benar menurut hukum sampai ada pembuktian sebaliknya. Oke. Apakah saudara saksi melihat adanya pelanggaran hak asasi atau diskriminasi dalam proses pemberhentian ini?
Berdasarkan dokumen dan analisis dan serta prosedur yang saya terapkan, saya tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran hak asasi maupun diskriminasi. Segala proses ini telah sesuai dengan ketentuan dan pemberhentian ini didasari oleh pemeriksaan dan upaya administratif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Terima kasih atas keterangan saudara saksi dan kami cukup saja. Yang mulia. Baik, bagaimana dengan penggugat? Apakah ada yang ditambahkan? Saya rasa cukup saya, yang mulia. Semuanya saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Baik, kepada saudari saksi, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan Anda, apakah Anda bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, silakan mengambil kartu identitas Anda di meja panitera, lalu silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi ahli dari pihak tergugat telah kita laksanakan, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan saksinya? Belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu untuk menyiapkan. Majelis memberikan waktu selama 7 hari bagi pihak penggugat untuk mempersiapkan saksinya. Apakah dapat dimengerti? Bisa. Baik, panitera, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? 7 hari dari sekarang bertepatan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Ya. Tidak ada Yang Mulia. Bagaimana penggugat dan tergugat? Apakah dapat disepakati tanggal persidangan pada Rabu 7 Mei 2025? Bisa, Yang Mulia. Pihak tergugat? Dari kami juga bisa, yang mulia. Sidang akan kita lanjutkan pada Rabu 7 Mei 2025 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 9-G-2025-PTUN-PGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat antara penggugat Agus Kartini SM SC dan tergugat Rektor Universitas Bangka Belitung, Rabu 7 Mei 2025 dengan ini dibuka. Agenda sidang kita hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat. Bagaimana? Apakah sudah siap dengan saksinya? Sudah. Mengajukan berapa orang saksi? Kami mengajukan 2 orang saksi. Saksi yang pertama yaitu Dr. Nadira Zalpa MSc dan saksi yang kedua yaitu Dr. Eri Suryana MSc. Baik, dari pihak penggugat akan menghadirkan saksi yang mana terlebih dahulu? Dari kami akan menghadirkan saksi Dr. Nadira Zalpa MSc terlebih dahulu. Ya. Silakan hadirkan saksi tersebut ke dalam ruang persidangan. Tugas pengadilan, tolong hadirkan saksi Dr. Nadira Zalpa MSc ke ruang persidangan. Untuk pemeriksaan saksi selanjutnya saya serahkan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Selamat siang, saudari saksi. Siap Yang Mulia. Apakah Anda sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, sebelumnya mohon serahkan kartu identitas Anda terlebih dahulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudari saksi, atas nama siapa? Saya Dr. Nadira Zalpa MSc Yang Mulia. Tanggal lahir? Saya lahir pada tanggal 8 Desember 1959. Agama? Saya beragama Islam Yang Mulia. Pekerjaan saudari? Saya sebagai dosen biologi Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil? Mengerti Yang Mulia. Baik, saudari saksi, sebelumnya apakah Anda ini memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saudara penggugat? Saya tidak memiliki hubungan keluarga Yang Mulia, hanya sebatas rekan kerja saja. Baik, apakah Anda sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat. Baik, Juru sumpah diperintahkan untuk menempatkan diri. silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Baik, silakan duduk kembali. Saudari saksi, Anda selaku dosen jurusan biologi
mengenal yang bersangkutan bekerja di Fakultas Perikanan, Pertanian, dan Biologi pada tahun 2010 sebagai tenaga administrasi umum fakultas. Apakah benar? Benar ya, Mulia. Saya mengenal Bapak Agus sebagai di Fakultas Perikanan, Pertanian, dan Biologi sebagai tenaga administrasi umum fakultas pada tahun 2010. Baik, saudari saksi, apakah Anda mengetahui tentang SK pemberhentian saudara Agus? Saya mengetahuinya yang Mulia. Saya juga sempat membaca SK tersebut. Dan juga saya pernah mengetahui bahwa ada kasus yang sama. Ya, saksi baru aja menyebutkan kasus serupa yang pernah terjadi. Jadi demi keadilan dan untuk menghindari kesimpulan yang keliru, saya meminta saksi untuk menjelaskan secara spesifik kasus mana yang dimaksud dan apa relevansinya dalam perkara ini yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, saya ingatkan Anda untuk tidak menjelaskan pemeriksaan majelis saudara saksi. Anda akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan nanti. Jadi tolong tahan interupsi Anda. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan kembali. Saudari saksi, apakah ada surat lain selain SK pemberhentian yang Anda baca? Ada ya, Mulia. Saya pernah membaca peraturan rektor nomor 3 tahun 2021 ya. Baik, selama bekerja dengan saudara Agus, bagaimana hubungan kerja antara penggugat dan saudari? Kami memiliki hubungan kerja yang cukup baik ya, Mulia. Dan juga selama bekerja sama dengan Bapak Agus, kinerja Bapak Agus juga cukup baik ya, Mulia. Baik, saudari saksi, apakah Anda mengerti alasan mengapa saudara Agus dikenakan PPDH oleh tergugat? Bisa saudari jelaskan? Saya hanya mengetahui alasannya karena anaknya sakit ya, Mulia. Baik, pada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, tadi Anda menyatakan bahwa saudara Agus sudah masuk kerja karena menangani anaknya, benar? Benar. Apakah Anda tahu dalam periode atau dalam satu semester berapa kali Bapak Agus ini nggak masuk kerja? Saya nggak bisa memastikan beberapa kalinya. Tapi yang saya tahu, hal ini tuh terjadi kurang lebih 2 hingga 3 bulan terakhir sebelum pemberhentian Bapak Agus. Oke, 2 dalam 3 bulan terakhir ini Bapak Agus mengajukan resmi atau tidak cutinya tersebut, saudara saksi? Saya tidak tahu pasti prosedur permintaan cuti Bapak Agus. Tapi yang saya tahu, Bapak Agus ini pasti memberitahukan rekan kerjanya sendiri termasuk saya. Tidak tahu pasti dan memberitahu rekan kerja, berarti secara tidak langsung Anda menyatakan bahwa Bapak Agus itu cutinya nggak resmi, saudara. Keberatan yang mulia. Pertanyaan saudara tergugat bersifat menekan dan mengarahkan saksi kami yang mulia. Keberatan diterima, kuasa Baik, hukum terima tergugat kasih, mohon sudah ajukan cukup, Mulia. pertanyaan Terima kasih, yang yang mulia. terarah dan tidak mendekat saksi. Baik, saudari saksi, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan Anda, apakah Anda bersedia untuk dihadirkan kembali? Baik, saudari saksi, silakan mengambil kartu identitas Anda di meja panitera, lalu silakan meninggalkan ruang persidangan. Silakan kepada pihak penggugat untuk hadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruang persidangan. Baik. Tugas tolong hadirkan saksi Edi Suryana MSI. Ya. Oke, untuk pemeriksaan saksi selanjutnya saya serahkan kepada Hakim Anggota 2. Baik, Terima kasih Hakim Anggota. Selamat siang saudari saksi. Siang yang mulia. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik. Saudari saksi, apakah saudari sudah siap untuk mengikuti tahap persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Tolong maju dan serahkan identitas saudari. Silakan duduk. Baik, saudari saksi atas nama siapa? Saya atas nama Dr. Elisura MSI yang mulia. Tanggal lahir saudari? Saya lahir tanggal 5 September 1979 yang mulia. Agama saudari? Saya beragama Islam yang mulia. Pekerjaan saudari? Saya bekerja sebagai dosen di Universitas Bangka Belitung yang mulia. Baik. Saudari saksi, apakah saudari mengerti untuk apa saudari dipanggil? Mengerti yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saudari mempunyai hubungan darah dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Baik. Saudari, sebelum saya mintai keterangannya, terlebih dahulu saudari akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Tugas pengadilan diperintahkan untuk menempatkan diri. Baik, silakan berdiri saudari saksi. Silakan untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan
akan memberikan keterangan dan kesaksian yang sebenar-benarnya yang tidak lain dari apa yang sebenarnya dan yang tidak lain daripada sebenarnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan duduk kembali saudari saksi. Saudari saksi, saya ingatkan kembali bahwa saudari sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Mohon agar saudari dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saudari dapat dipidana apabila memberikan keterangan palsu. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, sebelumnya saudari akan memberikan kesaksian terkait apa? Baik, Yang Mulia, saya menolak penggugat sejak yang bersangkutan pindah ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sejak tahun 2014, Yang Mulia. Baik, saudari, apakah saudari juga mengakui bahwa saudari ini mempunyai hubungan dengan penggugat selain masalah pekerjaan dan terkadang kalian ini juga sering bercerita perihal anak-anak kalian? Saya mengenal penggugat, Yang Mulia, tetapi saya tidak ada hubungan di luar pekerjaan dan untuk masalah anak-anak, ya kami memang sering bercerita tentang anak-anak, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, sebelumnya apakah saudari mengetahui bahwa penggugat ini pernah diberi SK PTDH atas nama penggugat karena mangkir pekerjaan di Fakultas Hukum? Iya, Yang Mulia, saya mengetahui surat SKPTDH sama penggugat yang menjadi pekerjaan di Fakultas Hukum, Yang Mulia. Baik, saudari, apakah saudari paham bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat ini itu sudah lazim dilakukan karena ada suatu alasan yang jelas? Iya, saya paham, Yang Mulia. Bahwasannya pelanggaran tidak masuk kerja sudah lazim dilakukan ketika ada alasan jelas. Bahkan bila sekali pegawai atau oknum dosen mengenai hal seperti itu, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari mengetahui jika penggugat ini sebelumnya pernah diberi surat teguran atau surat peringatan sebelumnya selama beliau ini bekerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik? Saya tidak mengetahui, Yang Mulia, terkait surat peringatan atau teguran yang diberikan kepada penggugat selama bekerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, bagaimana pihak penggugat dari pihak kalian, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Dari kami cukup ya, Mbak. Bagaimana pihak tergugat, apakah dari pihak kalian ingin mengajukan pertanyaan? Dari pihak kami juga sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudari saksi, apabila pengadilan masih membutuhkan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia, Yang Mulia. Baik. Silakan saudari untuk mengambil kartu identitas ibu yang dijaga tera, lalu silakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih atas kesaksiannya, saudari saksi. Silakan. Dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah dilaksanakan, selanjutnya adalah pemeriksaan dari pihak tergugat. Apakah akan mengajukan saksi dari pihak tergugat? Akan mengajukan, Yang Mulia. Mengajukan berapa orang saksi? Satu orang saksi, tapi kami belum mempersiapkan. Jadi kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkan, Yang Mulia. Baik, majelis memberikan waktu selama 7 hari bagi pihak tergugat untuk mempersiapkan saksinya. Apakah Anda dimengerti? Itu yang mulia. Baik. Panitera, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? 7 hari dari sekarang sudah tepatan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik. Bagaimana penggugat dan tergugat? Apakah dapat disepakati tanggal persidangan pada Rabu 14 Mei 2025? Bisa ya, Nek? Dari pihak kami juga bisa yang mulia. Sidang akan kita lanjutkan pada Rabu 14 Mei 2025 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 9-G-2025-PTUN-PGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat antara penggugat Agus Kardini SEMSC dan tergugat Rektor Universitas Bangka Belitung. Rabu 14 Mei 2025. Dengan ini sidang dibuka. Sesuai dengan pernyataan pada sidang sebelumnya bahwa pihak tergugat akan menghadirkan 1 orang saksi. Apakah benar? Benar, Yang Mulia, kami akan menghadirkan seorang saksi yaitu Dr. Wahyu Jessica SMH ke ruang persidangan. Silakan hadirkan saksi tersebut ke dalam ruang persidangan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Tugas menghadirkan saksi Dr. Wahyu Jessica SMH ke ruang persidangan. Baik. Silakan duduk, Ibu.
keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik. Apakah saudari saksi sudah siap untuk mengikuti tahap persidangan pada hari ini? Saya siap yang mulia. Baik, saudari saksi. Sebelum persidangan kita mulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Tolong maju dan serahkan identitas saudari. Baik yang mulia. Baik, silakan duduk kembali saudari saksi. Saudari saksi atas nama siapa? Saya Dr. Wahyu Jessica SHMH yang mulia. Tanggal lahir saudari? Tanggal 17 Desember 1980 yang mulia. Agama saudari? Saya beragama Islam yang mulia. Baik. Saudari, apakah saudari mengerti untuk apa saudari dipanggil? Mengerti yang mulia. Baik, sebelum saya minta keterangannya, terlebih dahulu saudari akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari saksi bersedia? Saya bersedia yang mulia. Juru sumpah diperintahkan untuk menempatkan diri. Silakan berdiri saudari saksi. Dan silakan untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan dan kesaksian yang sebenar-benarnya yang tidak lain dari apa yang sebenarnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan duduk kembali saudari saksi. Saudari saksi, saya ingatkan kembali bahwa saudari sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Mohon agar saudari dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saudari lihat, apa yang saudari dengar, dan apa yang saudari alami sendiri. Saudari dapat dipidana apabila memberikan keterangan palsu. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Sebelumnya, apakah saudari saksi ini mengenal pihak tergugat? Saya mengenal yang mulia. Apakah saudari mempunyai hubungan darah dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Baik. Saudari, berdasarkan berkas di hadapan kami para majelis hakim, saudari merupakan dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik. Saudari, di dalam kasus ini, pihak penggugat menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepadanya merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, terutama di dalam azas kecermatan dan azas proporsionalitas. Sebagai dekan, apakah ibu yang memberikan surat teguran ini kepada saudara Agus saat ini? Iya yang mulia. Saya yang memberikan surat teguran tersebut kepada penggugat. Tapi perlu saya jelaskan satu hal yang mulia. Hal ini keputusan ini berdasarkan atas rekomendasi dari tim penegakan disiplin yang kami bentuk di fakultas yang mulia. Baik. Sebelumnya siapa yang membentuk tim penegakan disiplin ini? Saya yang mulia. Saya yang membentuk tim tersebut. Hal ini sesuai dengan instruksi dari rektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin. Hal ini itu berdasarkan pada Peraturan Universitas Nomor 12 Tahun 2022 tentang disiplin pegawai yang mengamanatkan untuk melakukan pembentukan tim penegakan disiplin di setiap fakultas yang mulia. Baik, saudari saksi, saya ingatkan kembali bahwa di dalam azas ketelitian dan azas kehati-hatian yang merupakan bagian dari azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang dimana setiap keputusan tata usaha negara itu harus didasarkan pada fakta-fakta yang akurat. Lalu, apa alasan komisi yang menjadi dasar pemberian surat teguran ini, saudari saksi? Penggugat ini nggak pernah hadir bekerja kurang lebih 3 bulan berturut-turut tanpa adanya keterangan yang jelas yang mulia. Kami pihak fakultas sudah mencoba menghubungi penggugat melalui telepon dan email, tapi nggak ada tanggapan dari pihak penggugat yang mulia. Interupsi yang mulia. Ya, silakan apa keberatan dari saudara penggugat? Yang mulia, kami keberatan dengan pernyataan saudari saksi karena pada faktanya penggugat sudah pernah mengirimkan surat keterangan sakit yang menyatakan bahwa penggugat itu harus istirahat total karena kondisi kesehatannya. Surat ini juga sudah kami lampirkan pada bukti-bukti yang sudah disiapkan pada sidang sebelumnya yang mulia. Perhatian yang mulia. Mohon ketertiban dalam ruang sidang. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, mohon ketertibannya. Dan untuk kuasa hukum penggugat, keberatan Anda diterima. Silakan dilanjutkan ke tim anggota 2. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Saudari saksi, terkait dengan apa yang baru saja disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, apakah ibu atau tim penegakan disiplin sebelumnya pernah menerima surat keterangan sakit dari pihak penggugat? Seingat saya, nggak ada surat keterangan sakit yang diterima oleh pihak fakultas yang mulia. Jika memang ada, harusnya akan disampaikan melalui prosedur yang resmi. Dan saya sebagai dekan pasti akan mengetahuinya yang mulia. Baik, saudari saksi,
Lalu bagaimana dengan sistem presensi di Universitas Bangka Belitung? Apakah Ibu sebagai dekan pernah melihat rekapitulasi kriteria para penggugat? Iya, saya pernah melihat rekapitulasi kehadiran grid atas nama penggugat, tapi nggak pernah melihat penggugat ini bekerja di fakultas yang mulia. Sistem ini memang memungkinkan seseorang untuk absen dari jarak jauh yang mulia, tapi hal ini bertentangan dengan aturan kehadiran yang mana seharusnya seorang pegawai itu berada di kampus yang mulia. Baik, apakah saudari pernah secara langsung memverifikasi keberadaan si penggugat ini selama beliau bekerja di Fakultas Hukum selama periode yang tadi dimaksud? Iya, pernah yang mulia. Sebagai dekan, saya selalu berkoordinasi dengan pihak kaprodi. Mereka juga melaporkan bahwa penggugat ini nggak pernah hadir untuk melaksanakan tugasnya yang mulia. Selain itu, saya juga sering berada di fakultas, tapi nggak pernah sekalipun bertemu dengan penggugat yang mulia. Baik, saudari saksi. Sebelumnya bertugas sebagai apa, saudari saksi? Saya sebagai pimpinan unit kerja yang mulia. Saudari saksi, sebagai pimpinan unit kerja, apa tugas dan wewenang Ibu terkait dengan kepegawaian di Fakultas Hukum? Sesuai dengan statuta universitas dan job description yang ditetapkan, saya bertugas untuk melaksanakan pembinaan, memeriksa laporan kehadiran dosen dan pegawai, serta juga melaporkan hasilnya itu kepada pimpinan universitas yang mulia. Baik, terima kasih atas kesaksiannya, saudari saksi. Bagaimana pihak penggugat? Apakah dari pihak kalian ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Iya, yang mulia. Silakan. Saudari saksi, apakah saudari pernah secara personal menghubungi penggugat melalui telepon pribadi untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran tersebut sebelum Anda mengeluarkan teguran resmi? Iya, saya sudah mencoba menghubungi penggugat, tapi nggak aktif. Saya juga sudah meminta pihak kaprodi untuk menghubungi penggugat. Baik, kalau begitu yang mulia izinkan saya untuk menunjukkan bukti spontan kami berupa tangkapan layar pesan WhatsApp antara penggugat. Bukti tersebut tidak berdasarkan Jangan potong pembicaraan saya. Kuasa hukum tergugat, mohon tunggu giliran Anda untuk berbicara. Biarkan kuasa hukum penggugat menyelesaikan pertanyaannya. Dan kuasa hukum penggugat, bukti Anda kami tolak. Silakan untuk melanjutkan pertanyaan saudari. Terima kasih, Pak. Saudari saksi, apakah tim penegakan disiplin Anda itu pernah berinisiatif untuk mengunjungi kediaman penggugat sebagai bentuk kepedulian Anda? Yang mulia, pertanyaan saudara penggugat ini mengarahkan saksi kami untuk berasumsi bahwa universitas ini memiliki kewajiban dalam kunjungan. Padahal tidak ada peraturan seperti itu di kepegawaian sendiri, yang mulia. Sekali lagi, saudari saksi, apakah tim penegakan disiplin Anda itu pernah berinisiatif untuk mengunjungi kediaman penggugat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatannya? Ya enggak lah, ngapain kami pihak fakultas datang ke rumah penggugat? Kami ini tetap berpegang pada prosedur resmi yang mulia dengan meminta surat keterangan sakit dari penggugat. Tapi sampai saat ini penggugat ini nggak pernah memberikan surat keterangan sakit tersebut ke pihak fakultas. Jadi menurut Anda sebagai seorang dekan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sivitas akademika, termasuk pegawai-pegawainya, tindakan seperti itu tidak diperlukan. Interupsi, yang mulia. Pertanyaan saudara ini tolong menunjukkan saksi kami. Saudara ini mau yang mulia. Saya lupa bahwa terkadang kesederhanaan memang sangat sulit dipahami sebagian orang, terutama bagi mereka yang harus belajar banyak tentang soal satu dan logika. Anda itu pengacara loh. Anda harusnya tahu kita di sini bukan menerima orang pimpinan fakultas. Kita di sini menguji keabsahan keputusan administrasi. Yang sudah berpikir kamu. Anda yang seharusnya berpikir, jika sudah terlalu sering menutup mata atas kemanusiaan, wajar saja kalau Anda justru yang mulia hal seperti inilah yang membawa tugas saja, yang mulia. Mereka ini tidak memaksakan standar yang sesuai dengan perkara, yang mulia. Mereka terlalu mengalihkan fokus. Yang sudah tidak ada apa-apa sendiri, yang mulia. Standar yang tidak ada, standar kemanusiaan tidak ada dalam peraturan, standar keadilan tidak ada dalam undang-undang, atau hati nurani saudara yang tidak ada. Goblok kamu itu. Yang mulia, kalau saya sudah berusaha berkoordinasi tapi diabaikan. Pihak tergugat hanya
lagi Anda berkata dan berteriak seperti preman pasar, saya akan mengeluarkan Anda dari ruang persidangan ini dan melaporkan Anda ke Dewan Advokat. Apakah Anda memahami ini? Pihak tergugat. Maaf. Dan untuk pihak penggugat, pertanyaan Anda harus lebih tepat sasaran dan tidak hanya berdasarkan spekulasi dan subjektif Anda saja. Apakah Anda dapat memahami ini, pihak penggugat? Baik, Yang Mulia. Kami akan mencoba menggugat. Dan saya akan kembali kepada para pihak yang ada di ruang persidangan ini bahwa persidangan ini berdasarkan prinsip ius curia novit. Pengadilan tahu mana hukumnya. Kami majelis hakim mampu memilah mana yang benar, mana yang salah. Tidak perlu adanya perdebatan-perdebatan tidak jelas seperti yang kalian lakukan tadi. Silakan lanjutkan pemeriksaan saksi. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Bagaimana pihak penggugat? Apakah dari pihak kalian masih ingin mengajukan pertanyaan? Kami cukupkan saja Yang Mulia. Terima kasih. Dari pihak tergugat, apakah dari pihak kalian masih ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Dari kami cukup Yang Mulia. Baik. Saudari saksi, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, bersediakah saudari untuk dihadirkan kembali? Saya bersedia Yang Mulia. Baik, terima kasih saudari saksi. Silakan untuk mengambil kartu identitas meja penjara, lalu silakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih atas kesaksiannya, saudari saksi. Baik Yang Mulia. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi telah dilaksanakan, selanjutnya kita agendakan dengan pembacaan kesimpulan. Kami, para majelis, telah berdiskusi dan memberikan waktu 7 hari, baik bagi pihak penggugat dan bagi pihak tergugat untuk menyiapkan kesimpulannya. Apakah dapat dimengerti? Kami mengerti Yang Mulia. Baik. Panitera, 7 hari dari sekarang, hari di tanggal berapa? 7 hari dari sekarang bertepatan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baik, silakan Ibu. Bagaimana? Sokok penggugat, kuasa tergugat, apakah dapat disepakati tanggal persidangan tersebut? Sepakat Yang Mulia. Sepakat Yang Mulia. Sidang akan kita lanjutkan pada Rabu 21 Mei 2025 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 9-G-2025-PTUN-PGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat antara penggugat Agus Kartini SEMSC dan tergugat Rektor Universitas Bangka Belitung. Rabu 21 Mei 2025 dengan ini dibuka. Sesuai dengan pernyataan pada sidang sebelumnya, bahwa hari ini diagendakan untuk pembacaan kesimpulan dari para pihak. Apakah dari pihak penggugat telah siap dengan kesimpulannya? Dari pihak kami sudah siap Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah Yang Mulia. Silakan pihak penggugat terlebih dahulu bacakan kesimpulannya, bacakan pokok-pokoknya saja. Baik Yang Mulia. Sebelum kami bacakan, izinkan kami untuk menyerahkan salinannya terlebih dahulu. Silakan. Baik, izin berdiri dan membacakan Yang Mulia. Kesimpulan penggugat dalam perkara nomor 9/2025/PTUN-PGP antara Agus Kartini SEMSC selaku penggugat melawan Rektor Universitas Bangka Belitung selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 9/G/2025/PTUN-PGP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Sabina alias Diaza SH MH, Ariel Gunawan SH MH dan Selma Claudia SH MH, para advokat pada Sabi Group and Partnership beralamat kantor di office Citra Towers North Tower, lantai 2 unit K5 Jalan Garuda Jaya nomor 29 Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta mewakili klien kami Agus Kartini SEMSC yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Dalam eksepsi, gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan kedudukan penggugat bukan sebagai aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan gugatan, maka disimpulkan gugatan sangat jelas dan layak. Yang kedua, alasan eksepsi.
Alasan eksepsi tergugat tersebut tidak sepatutnya dinyatakan oleh tergugat terhadap perkara ini. Oleh karena status tergugat adalah pegawai negeri sipil, dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap hak pegawai bawahannya untuk mendapatkan perlakuan yang layak dan perlindungan hukum sebagaimana diatur pasal 26 huruf G Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor 3 tahun 2021 tentang manajemen pegawai. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Tentang bukti-bukti penggugat terlampir dalam berkas, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertama, berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat merupakan pegawai tetap Universitas Bangka Belitung sejak tahun 2012. Penggugat memiliki rekam jejak yang baik dalam bekerja, termasuk pernah mendapatkan penghargaan sebagai tenaga kependidikan berprestasi pada tahun 2017. Yang kedua, proses pemberhentian tidak dengan hormat yang cacat hukum karena tidak dilakukan melalui prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor 3 tahun 2001 tentang manajemen pegawai. Penggugat juga mengalami ketidakadilan dalam penempatan kerja sebagaimana tertuang dalam surat keberatan tanggal 8 Januari 2025. Kemudian, tidak ada mekanisme penyelesaian perselisihan internal yang layak sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian. Yang ketiga, alasan disiplin tidak berdasar karena penggugat masih bekerja dan mengisi absensi sesuai dengan ketentuan hingga tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana dibuktikan dengan presensi grade DHR. Kemudian surat teguran yang diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan terkesan dibuat-buat hanya untuk mendukung keputusan pemberhentian. Kemudian yang keempat, penggugat telah mengajukan keberatan administratif melalui surat keberatan tanggal 1 Agustus, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang adil dari pihak tergugat. Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung juga telah mengeluarkan surat pemberitahuan terkait laporan penggugat yang mengindikasi adanya dugaan maladministrasi dalam proses pemberhentian penggugat. Terkait kedudukan saksi penggugat, keterangan para saksi termuat dalam berita acara persidangan tanggal 7 Mei 2025. Analisis yuridis bahwa keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor 853/UN-KP-7/2025 tanggal 24 Januari tentang pemberhentian tidak dengan hormat Saudara Agus Karini SMSC sebagai pegawai tetap Universitas Bangka Belitung adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Keputusan pemberhentian ini tidak mempertimbangkan hak-hak kepegawaian penggugat yang telah bekerja lebih dari 12 tahun dan memiliki hak untuk diprioritaskan dan diangkat menjadi ASN atau P3K. Selain itu, tergugat tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keselamatan, dan asas ketidakberpihakan. Keputusan pemberhentian ini dibuat tanpa proses pemeriksaan yang jelas dan tanpa mempertimbangkan rekam jejak penggugat. Tidak ada dasar hukum yang kuat dalam menilai pelanggaran disiplin. Tergugat tidak melakukan mediasi secara adil sebelum menjatuhkan keputusan pemberhentian terhadap penggugat. Permohonan. Berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan penggugat tersebut, cukup beralasan bila penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bangka Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberi putusan dengan amar. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang pemberhentian tidak dengan hormat Saudara Agus Karini SMSC. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung. Sekian yang telah dibacakan. Kemudian yang keempat, mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat dan mengembalikan harkat martabat dan kedudukan penggugat sebagai pegawai tetap Universitas Bangka Belitung. Yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara akuo berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ex Akuo et Bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat Sabina Aulia Estiaza SHMH, Ariel Gunawan SHMH, dan Selma Claudia SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah telah mengerti dengan kesimpulan yang telah dibacakan dari pihak penggugat? Dari pihak kami mengerti Yang Mulia. Baik, silakan untuk pihak tergugat dibacakan kesimpulannya. Tolong bacakan pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya izinkan kami menyerahkan selingannya kepada Majelis Hakim terlebih dahulu. Silakan. Baik. Kesimpulan tergugat dalam perkara nomor 9-G-2025-Petun-PGP antara Rektor Universitas Bangka Belitung sebagai tergugat melawan Agus Karini SMSC sebagai penggugat.
kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini: Muhammad Rende Satya SH SOS M.Hum, Faris Al-Fadil SH M.Hum, Tirza Aulia SH MH, para advokat dari Peradilan Open beralamat kantor di Geraha Sudirman, lantai 2, Jalan Sudirman, nomor 29, Kelurahan Gapet, Kecamatan Setiabudi, Kota Pangkal Pinang. Dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta mewakili klien kami, Rektor Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut tergugat, dengan ini mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi, jawaban terdahulu, dan membantah dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam replik. Keterangan saksi tergugat Dr. Wahyu Jessica SMH, bahwa saksi menyatakan sebagai dekan Fakultas Hukum hanya melaksanakan rekomendasi tim penegakan disiplin berupa melakukan teguran tertulis, bahwa saksi menyerahkan dekan membentuk tim penegakan disiplin sesuai perintah rektor untuk melakukan pembinaan dan membentuk tim penegakan disiplin, bahwa saksi menerangkan alasan pemberian sanksi adalah karena penggugat tidak masuk kerja, bahwa saksi menyatakan pernah melihat rekapitulasi kehadiran di atas nama penggugat namun tidak pernah melihat bekerja di fakultas. Poin-poin selanjutnya terlampir dalam berkas. Bukti tergugat. Bukti T1 putusan PJS Rektor Universitas Bangka Belitung nomor surat yang sudah dibacakan tanggal 8 Juli 2012 tentang pengangkatan pegawai tetap Universitas Bangka Belitung atas nama Agus Kadini AMD. Bukti T2 putusan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor surat yang sudah dibacakan tanggal 5 Maret 2014 tentang pembinaan Saudara Agus Kadini SE dari tenaga administrasi umum Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi menjadi tenaga administrasi umum pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Bukti-bukti lainnya sekian-sekian telah kita berkas. Fakta-fakta dalam persidangan. Berdasarkan jalannya persidangan dalam perkara nomor 9/G/2025/PTUN-PGP di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, tergugat mengajukan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa penggugat tidak memenuhi kewajiban sebagai pegawai berdasarkan bukti yang diajukan. Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai pegawai Universitas Bangka Belitung selama lebih kurang 4 bulan meskipun tetap melakukan presensi kehadiran. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor 3 tahun 2021 tentang manajemen pegawai, bahwa proses pemberitaan telah sah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Pemberhentian penggugat melalui keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor surat yang sudah dibacakan telah dilakukan sesuai prosedur dengan melalui berbagai tahapan teguran dan pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung dan pimpinan fakultas. Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri namun tetap tidak melaksanakan tugasnya. Fakta-fakta lainnya sekian-sekian telah kita dalam berkas. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan. Primer, dalam eksepsi: 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak atau tidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nilai van Clifford-Klah. 3. Menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, obskur libel. 4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Dalam pokok perkara: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan keputusan Rektor UBB nomor surat yang sudah dibacakan tanggal 21 Juli 2024 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Saudara Agus Kadini SMC sebagai penggugat sebagai pegawai tetap UBB sah menurut hukum. 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Subsidiar: apabila Majelis Hakim PTUN Bangka Pinang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Aku et bono. Hormat kami kuasa hukum tergugat Muhammad Rende Satya SH SOS M.Hum, Faris Al-Fadil SH M.Hum, Tirza Aulia SH MH. Terima kasih yang mulia. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah mengerti dengan kesimpulan yang telah disampaikan dari pihak tergugat? Mengerti ya. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh kami Majelis Hakim. Kami membutuhkan waktu selama 14 hari untuk mempersiapkan putusannya. Apakah dapat dipahami? Baik, Panitra, 14 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? 14 hari dari sekarang bertepatan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Apakah dapat disepakati tanggal persidangan pada hari Rabu 4 Juni 2025 pihak penggugat dan tergugat? Bisa yang mulia. Sidang akan kita lanjutkan pada Rabu 4 Juni 2025 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 9-G-2025-PTUN-PGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat
antara penggugat Agus Kardini SC dan penggugat Rektor Universitas Bangka Belitung, Rabu 4 Juni 2025. Dengan ini dibuka. Mohon untuk pihak penggugat dan pihak tergugat untuk mendengarkan isi putusan yang akan kami sampaikan. Putusan nomor 9/G/2025/PTUN.PGP demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut dalam perkara Agus Kardini SC, warga negaraan Indonesia tempat tinggal di Jalan K. Hasan Basri Sulaiman nomor 123 dianggap telah dibacakan. Hal ini diwakili oleh kuasa hukum Sabina Aulia Istiaza SAMH, Ariel Gunawan SAMH, Selma Claudia SAMH, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang bekerja pada kantor Sebi Group and Partnership. Dianggap telah dibacakan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 06-SS-KK-PTUN-8-2025 tanggal 11 Maret 2025. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Rektor Universitas Bangka Belitung berkedudukan di kampus terpadu Universitas Bangka Belitung, Gedung Rektorat, Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dianggap telah dibacakan. Diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Rene Satya SA SHM, Faris Al-Fadil SHM, dan Tirza Aulia SHM, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor Peradi Law Firm. Dianggap telah dibacakan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 6450-UN50-A-HK-2025 tanggal 13 Maret 2025. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk perkara, penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang pada tanggal 17 Maret 2025 dengan register perkara 9-G/2025-PTUN.PGP tentang dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Maret 2025. Penggugat mengemukakan pada pokoknya 1. Objek gugatan keputusan Rektorat Universitas Bangka Belitung nomor 583-2050-KP-7-2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Saudara Agus Kardini SC sebagai pegawai tetap Universitas Bangka Belitung. 2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa berdasarkan penjelasan umum paragraf kelima pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UU-AP, menjelaskan warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena undang-undang ini merupakan hukum material dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, pertimbangan hukum. Menimbang bahwa pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tergugat, yaitu eksepsi gugatan penggugat obscurable, kabur dan tidak jelas, dan eksepsi promptoir, hal mana pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dengan demikian pengadilan menilai eksepsi tergugat, yaitu eksepsi gugatan penggugat obscurable, kabur dan tidak jelas merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum, dan eksepsi promptoir adalah eksepsi yang lazim digunakan dalam hukum acara perdata. Hal mana merupakan eksepsi yang mengakui kebenaran dalil gugatan tetapi mengemukakan tambahan yang prinsipnya sehingga gugatan tidak dapat diterima. Menurut pengadilan telah membahas mengenai pokok perkara, maka terhadap dalil eksepsi tergugat harus dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa selain mempertimbangkan eksepsi yang diajukan tergugat, pengadilan juga mempertimbangkan aspek formil yang termuat sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa, pengadilan menilai objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa berbentuk penetapan tertulis dan diterbitkan langsung oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Rektor Universitas Bangka Belitung. Bersifat konkret mengenai pemberhentian tidak dengan hormat penggugat dari pegawai tetap Universitas Bangka Belitung bersifat individual karena ditujuk langsung kepada penggugat serta bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum berupa diberhentikannya penggugat sebagai pegawai tetap Universitas Bangka Belitung. Menimbang bahwa sengketa equo juga telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan pasal 1 angka 10 perubahan kedua Undang-Undang PTUN karena penggugat
penggugat yakni Agus Kardini merupakan subjek hukum orang dan tergugat ialah Rektor Universitas Bangka Belitung yang merupakan subjek hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa, sehingga inti permasalahan hukum dalam perkara Ekuo juga murni berada dalam ranah hukum administrasi negara. Menimbang bahwa pengajuan gugatan dan penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang PTUN yang dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa merujuk pada ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dianggap telah dibacakan, menimbang pengajuan gugatan dan penggugat juga diajukan masih dalam tenggat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang PTUN Jungto karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2025 dan gugatan didaftarkan ke panitraan pada tanggal 17 Maret 2025, serta menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap seluruh dalil eksepsi tergugat tidak diterima serta terhadap formalitas gugatan penggugat telah dinyatakan terpenuhi, maka pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut yang akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Baik, dalam pokok perkara menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan meminta kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa. Sedangkan kedudukan tergugat sehingga oleh karena tergugat in casu ialah rektor dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan meminta kepada pengadilan agar menyatakan objek sengketa sah menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang terurai sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat adalah pegawai tetap Universitas Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan keputusan PJS Rektor Universitas Bangka Belitung nomor seperti yang terlampir dalam berkas tanggal 8 Juli 2012 tentang pengangkatan pegawai tetap Universitas Bangka Belitung atas nama Agus Kardini AMD pada Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Yang kedua, bahwa penggugat telah beberapa kali mengalami rotasi penempatan di beberapa unit kerja di bawah Universitas Bangka Belitung sebagaimana keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung nomor seperti yang terlampir dalam berkas tanggal 5 Maret 2014 tentang pemindahan saudara Agus Kardini SE dari tenaga administrasi umum Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi menjadi tenaga administrasi umum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Dan keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung administrasi pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung. Yang ketiga, bahwa sebelum terbit objek sengketa in casu terakhir penggugat menempati posisi pengadministrasian kepegawaian pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sebagaimana keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung seperti nomor yang terlampir dalam berkas tanggal 30 Desember 2022 tentang penempatan sebagai pengadministrasian kepegawaian kelompok jabatan fungsional bidang administrasi umum dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Selanjutnya dianggap telah dibacakan aspek wewenang penerbitan objek sengketa, aspek prosedur penerbitan objek sengketa, dan aspek substansi penerbitan objek sengketa dianggap telah dibacakan. Selanjutnya saya serahkan ke hakim ketua. Dengan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp404.500. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2025 oleh kami Dr. Grapina SHM selaku Hakim Ketua, Dr. Febian Monika SHMH dan Dr. Zilpa Aurelia SHMH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Nabila Adelia Devania SHM selaku panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis Dr. Grapina SHM, Hakim Anggota 1 Dr. Febian Monika SHMH, Hakim Anggota 2 Dr. Zilpa Aurelia SHMH, dan Panitra Nabila Adelia Devania SHM. Bagaimana pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah telah memahami isi putusan yang telah kami sampaikan? Kami mengerti ya. Dari pihak kami mengerti. Demikianlah sidang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor register 9-G-2025-PTUN-PGP tentang perkara pemberhentian tidak dengan hormat antara penggugat Agus Kardini SEMSC dan tergugat Rektor Universitas Bangka Belitung.
Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Thank you.